Belakangan ini ada satu kalimat yang lagi viral banget di internet yang katanya kalau lo nggak punya uang, lo nggak punya nilai. Literally warga threads, TikTok, Instagram pada heboh, ada yang setuju, ada juga yang langsung emosi bacanya. Nah di video ini aku tuh nggak mau ngomongin siapa yang ngomong atau drama-drama yang ada di baliknya, tapi aku mau fokus bedah kalimatnya aja dari sudut pandang aku sebagai business owner hampir 10 tahun. Karena menurut aku ini tuh bukan benar atau salah, ada bagian yang benar, tapi ada juga bagian yang bahaya banget kalau kita percaya mentah-mentah. Hai guys, I am Henny. Welcome back to my channel. Lo nggak punya duit, lo nggak punya nilai. Kalimat ini tuh simple banget, cuma satu baris, tapi efeknya gede banget. Sebagian orang ngerasa ini tuh cuma kata-kata motivasi atau cara nampol orang biar lebih bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan berhenti nyari alasan. Tapi, banyak yang bilang kalau kalimat ini tuh udah kelewat kasar. Karena dianggap ngukur nilai manusia itu cuma dari isi rekeningnya doang. Ada yang bilang, masa yang jualan bakso, pecel lele, UMKM, buka usahanya dari subuh sampai malam, itu dianggap orang-orang yang nggak bernilai hanya karena penghasilan mereka itu belum gede. Nah, dua reaksi ini sama-sama punya poin. Dan justru itu, aku pengen bahas lebih dalam sebenarnya di mana sih letak benarnya dan letak bahayanya dari sudut pandang aku. Sebelum lanjut, aku mau tegasin satu hal dulu. Kalau video ini bukan video yang bahas uang itu nggak penting. Karena itu juga nggak realistis dan aku juga nggak percaya itu. Aku udah terjun di dalam dunia bisnis hampir 10 tahun dan aku tahu gimana rasanya stres mikirin gaji karyawan di saat omset lagi menurun. Aku tahu rasanya nombokin operasional pakai tabungan pribadi. Jadi jangan salah paham, aku itu bukan tipe orang yang bakal meromantisasi kemiskinan atau bilang yang penting hati. Uang itu penting, bahkan sangat penting. Dengan uang kita bisa makan, kita bisa bayar tempat tinggal, kita bisa sekolah, kita bisa berobat, kita bisa bantu keluarga, bisa bangun bisnis, dan lebih dari itu, uang juga soal power, soal pilihan, soal kesempatan. Orang yang punya uang punya lebih banyak opsi. Mau sekolah di mana, mau kerja di mana, mau ngambil resiko itu atau enggak. Itu bentuk kebebasan yang nyata banget dan aku nggak munafik soal itu. Jadi kalau aku kritik kalimat ini, bukan berarti aku itu anti uang. Tapi justru aku ngerti banget pentingnya uang, makanya aku juga ngerti kenapa nyamain gak punya uang dengan gak punya nilai itu berbahaya. Oke, sekarang bagian yang jujur, aku pribadi setuju dengan sebagian kalimat ini. Kalau konteksnya di dalam dunia bisnis atau di dalam dunia kerja, uang itu emang sering mencerminkan value yang kita kasih ke pasar. Coba pikir, kenapa dokter spesialis itu bisa punya penghasilan yang gede? Kenapa programmer yang senior itu bisa punya gaji yang besar? Kenapa atlet profesional atau konten kreator yang udah top itu bisa cuan banyak? Karena ada kemampuan yang dihargai pasar. Dalam konteks ekonomi, makin besar value yang kamu kasih, makin besar juga penghasilan kamu. Sampai sini, aku setuju. Tapi yang jadi masalah, kalimat yang viral itu lebih condong ke harga diri manusia. Bukan ngomongin korelasi di dunia kerja. Coba deh kita pikirin lagi, kalau gak punya uang sama dengan gak punya nilai. Berarti mahasiswa yang masih kuliah, belum punya penghasilan, itu termasuk orang yang gak bernilai. Ibu rumah tangga yang berhenti bekerja demi ngurus anak, ngurus suami, dia nggak punya nilai. Guru honorer yang gajinya kecil tapi tiap hari dia ngajar dengan sabar, dia nggak punya nilai. Perawat yang begadang jaga pasien, relawan bencana, orang yang baru kena PHK, orang yang baru bangkrut karena usahanya gagal, berarti mereka nggak punya nilai. Menurut aku jelas enggak ya, karena nilai seseorang dengan uang itu adalah hal yang berbeda. Dan kalau kita pukul rata semuanya pakai satu ukuran doang, yaitu isi rekening doang, kita tuh bakal banyak banget ngerendahin orang-orang yang udah berjuang, kerja keras dengan cara mereka masing-masing. Nah, ini bagian yang menurut aku penting banget
Menurut aku, ada 3 jenis nilai yang sering banget digabung jadi satu, padahal ini tuh beda banget. Pertama, market value. Ini nilai kamu di mata pasar. Makin langka skill kamu, makin besar dampak yang bisa kamu berikan. Dan makin besar juga penghasilan kamu. Ini yang tadi aku bahas, dan ini memang berkorelasi dengan uang. Kedua, personal value. Ini soal karakter, integritas, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, cara kamu memperlakukan orang lain. Ini tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Orang yang paling kaya sekalipun bisa aja punya personal value yang jeblok, sedangkan orang yang miskin bisa aja punya integritas yang tinggi. Oh ya guys, kalau kalian sering nonton video aku dan ngerasa konten-konten di sini tuh helpful banget, kalian bisa join membership channel aku ya. Dengan join membership, kalian bakal dapat akses video lebih awal, konten-konten eksklusif yang nggak akan aku post di publik. Cara joinnya itu gampang banget, kalian tinggal klik join di bawah video ini di sebelah tombol subscribe. Ketiga, potential value. Ada orang yang belum menghasilkan banyak uang, tapi dia punya potensi yang besar. Mungkin aja 5 tahun ke depan hidupnya bakal berubah total. Karena garis start setiap orang itu bisa beda-beda. Ada yang mungkin dari 0, ada yang minus, dari angka 1, mungkin ada yang mulai dari angka 10. Sebagai orang yang udah jalanin bisnis cukup lama, aku belajar satu hal, kalau uang itu adalah efek dari hasil kerja kita, bukan penyebabnya. Kalau aku terus ningkatin skill, belajar marketing, belajar komunikasi, belajar leadership, belajar cara ngatur uang, belajar cara berjualan, biasanya uang juga bakal ngikutin kita dengan sendirinya. Makanya menurut aku, yang harus kita kejar itu bukan uangnya duluan, tapi value yang bisa kita kasih. Karena value yang benar biasanya juga bakal ngasilin uang, tapi dalam jangka panjang ya, bukan instan. Ini yang menurut aku narasinya itu kurang tepat, nggak punya uang, nggak punya nilai. Seakan-akan uang itu harus dikejar duluan, padahal uang itu adalah hasil, bukan starting point. Mungkin ada yang bilang, tapi kenyataannya orang miskin memang sering diremehin. Aku setuju, ini emang beneran terjadi. Aku nggak nutup mata soal ini. Bahkan dulu pas awal aku mulai bangun bisnis, banyak banget yang remehin aku. Dan banyak orang yang diperlakuin secara beda hanya karena kondisi ekonominya. Tapi ini yang perlu kita bedain. Cuma karena sesuatu itu sering terjadi, bukan berarti itu adalah hal yang benar. Dunia sering ngejudge kita hanya dari luarnya aja, tapi itu bukan berarti hal yang harus kita ikuti atau kita anggap sebagai fakta. Justru karena dunia ini udah keras soal ini, jangan lagi nambah narasi-narasi yang bikin orang makin down hanya karena dia itu lagi ada di titik terendah secara finansial. Start line setiap orang itu beda-beda, ada yang mulai dari 0, ada yang udah dikasih modal sejak lahir. Jadi ngejudge orang dari hasilnya tanpa ngeliat start line-nya, menurut aku itu nggak fair. Jadi uang itu sebenarnya apa sih? Menurut aku, uang itu adalah alat, bukan identitas. Uang itu bakal memperjelas dan memperbesar siapa diri kamu sebenarnya. Kalau kamu orang yang baik, punya uang banyak, bakal bikin kamu bisa bantu lebih banyak orang. Kalau kamu orang yang serakah, punya uang banyak, itu bakal bikin sifat serakah kamu itu makin kelihatan. Jadi, uang itu memperjelas karakter, bukan ciptain karakter. Buat kamu yang sekarang lagi bangun bisnis, ngerintis dari 0, lagi cari kerja, lagi jatuh secara finansial, aku cuma mau bilang, kalau keadaan rekening kamu sekarang, itu belum tentu menggambarkan nilai kamu sebenarnya. Yang nentuin masa depan kamu, apakah kamu masih mau belajar, berkembang, dan bangkit lagi. Karena uang bisa hilang, bisnis bisa gagal, kerjaan bisa hilang. Tapi kalau skill, karakter, dan kemauan untuk belajar masih ada, itu berarti kamu udah punya modal untuk jadi orang sukses. Dan menurut aku, itu value yang sebenarnya. Oke, aku nggak mau ngajak kalian untuk ngejudge orang yang ngomong itu, tapi ini tuh momen yang tepat buat kita mikir lagi, kalau kalimat sesimpel itu ternyata bisa nyakitin banyak orang kalau kita nggak hati-hati milih kata-kata. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan statement kalau nggak punya uang, nggak punya nilai? Atau mungkin kalian lebih setuju 3 jenis nilai yang aku bahas tadi? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Aku beneran pengen baca dari sudut pandang kalian. Kalau video ini relate banget sama kamu, jangan lupa like, comment, and subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye!